Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya bagi kalian semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, Bu Ana meminta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai belajar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Agung yang sudah bersedia memimpin doa sebelum belajar ya. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa diijabah, serta kalian diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalani aktivitas kalian. Bu Ana akan melakukan presensi kehadiran kalian ya. Jadi nanti bisa on cam ketika Bu Ana panggil untuk presensi. Agung, Hadir Bu. hadir ya. On cam Mas, silahkan. Kamera saya sedang bermasalah Bu. Oh ya, terima kasih atas Internetnya. konfirmasinya. Ya, Dewi Koni, Siap hadir, Bu. terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kalian hadir semua ya. Anak-anakku, materi kita hari ini yaitu tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai hari ini. Yang paling penting yaitu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring sinkron menggunakan Google Meet seperti ini, serta dengan adanya penayangan video, melakukan diskusi dan presentasi, nanti kalian diharapkan yang pertama mampu menganalisis berbagai teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang kedua, mampu menyimpulkan teori-teori mana yang paling tepat atau rasional tentang masuknya Islam ke Nusantara. Apa masjid pada awal masuknya Islam ke Nusantara itu sebagian besar bentuknya seperti candi. Silahkan, apakah ada yang bisa menjawab? Terus Bu. Ya, silahkan Mas Itu Agung ya? Masjid Kudus Bu. Iya, benar Mas, ini adalah Masjid Kudus ya? Oke, Iya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok bentuknya seperti candi? Dikarenakan pas waktu pertama-tama Islam ke Indonesia, mereka itu pakai jalur seni, jadinya masjid itu beberapa ada yang terlihat seperti candi. Karena mengikuti Oke, Dewi Koni, silahkan. Jadi adanya masjid yang memiliki bentuk bangunan seperti candi tersebut akulturasi budaya, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Mas Agung dan Mbak Dewi Koni ya. Luar ini ada video, mari kita saksikan secara bersama-sama sebagai bentuk kita menggiatkan gerakan literasi sekolah ya. Aceh menjadi wilayah pertama datangnya Islam di Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara mempunyai sejarah yang panjang. Salah satunya adalah interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk agama Islam. Wujud dari berlangsungnya interaksi yang hingga kini masih terlihat adalah banyaknya umat Muslim Indonesia yang menjalankan ibadah haji dan umroh. Bahkan, Indonesia menjadi negara dengan umat Muslim terbesar di dunia. Di samping itu, tidak sedikit para ulama dari Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka berdakwah. Bagi umat Islam di Indonesia, berbagai bentuk interaksi tersebut akan semakin memantapkan keimanan dan ketakwaan terhadap ajaran agama. Anak-anakku, demikian adalah video tentang proses masuknya Islam disertai dengan bukti-bukti yang ada di Nusantara. Nah, selanjutnya apa yang ada dalam pikiran kalian nih ketika melihat peta ini? interupsi Bu. Ya, silahkan Mas. Siapa? Menurut saya Agung Ramadan, Oke, Mas menurut Agung. saya peta ini menunjukkan jalur masuknya Islam dari negara dari Persia, Arab, India ataupun Cina. Oke, tepuk tangan untuk Mas kita asing lainnya.
salah satunya dari Marco Polo, Venesia, Italia. Beliau melakukan perdagangan melalui jalur darat ya menuju ke wilayah Cina untuk mencari komoditas dagang berupa sutra hijau yang saat itu laku keras di perdagangan internasional, tapi melalui jalur darat ya. Ternyata sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Erupsi, Bu. Iya, Mbak siapa? Mbak Dewi Koni, Bu. Oke, Dewi Koni, silakan. Ya, Islam bisa masuk ke Indonesia salah satunya adalah melalui jalur perdagangan, Bu. Iya, benar. Salah satunya adalah melalui jalur perdagangan. Seperti setelah kalian menyaksikan video tadi, Bu Ana akan melakukan pembagian kelompok gitu ya. Jadi pembagian kelompok ini nanti tujuannya adalah untuk menyelesaikan LKPD. Ikut kelompok 1 nanti ada Nabila, Gale, Saifuddin Aden, Nadia, Meifa. Nah, ditugaskan untuk mendiskusikan yaitu teori Mekah dan teori Persia. Ini LMS sekolah kita ya. Silakan nanti kalian download bahan ajar seperti yang sudah Bu Ana posting kemarin. Sekarang kalian download untuk mengetahui apa isi LKPD itu gitu ya. Ini adalah LKPD kalian yang ada di LMS. Untuk kelompok 1 nanti fokus spesifikasi teorinya yaitu kalian coba menemukan temuan-temuan baru ya tentang teori Mekah dan teori Persia. Di sini kalian nanti isikan isi teorinya apa, kemudian bukti yang memperkuat teorinya apa, serta kalian cari kelemahan dan kelebihan teorinya. Nah, kalau paham semuanya? Paham, Bu. Siap, Paham, Oke. Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan, guys, kalau ada referensi lain dari sumber-sumber gitu. Coba ke Gujarat, ke teori Gujarat. Bukannya Malik itu buat yang Mekah ya? Dia Mekah atau Arab? Anakku kelompok 2, apakah ada masalah dalam mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah. Baik, jika nanti kalian masih kekurangan sumber, bisa dicek lagi di buku paket sejarah Indonesia kelas 10 yang dari Kemdikbud. Beberapa poin deskripsi sama buktinya itu kayak udah jadi nyatu sama satu paragraf tadi. Jadi menurut kalian dibuat poin-poin apa tetap aja kayak gini? Aku kelompok 3, materi tentang saluran islamisasi masuknya Islam ke Nusantara gitu ya. Apakah ada kendala? Siap, tidak ada, Bu. Gila, kalian sudah melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD dengan baik. Saya amati dari hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan tadi sangat luar biasa, aktif. Nah, pada kesempatan selanjutnya kalian saya berikan waktu untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan hasil diskusi kalian melalui kegiatan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori Mekah dan teori Persia. Isi teori Mekah. Teori Mekah oleh Buya Hamka dan Anthony H. Jones. Pada teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dibawa langsung oleh para musafir yang telah melakukan Islam. Penampilan presentasi dari kelompok 1 yang sangat luar biasa sekali ya. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Aplaus virtual ya. Ya, boleh kepada kelompok 2 yang ingin menanggapi. Oke, jadi saya ingin menambahkan. Persia itu ke Indonesia itu dengan jalur perdagangan. Saya berikan garis bawah ya bahwa teori masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan teori Mekah dan teori Persia itu saling berhubungan. Mengingat Islam pertama kali ada di Arab atau Mekah gitu ya, dibawakan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ramadan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Nusantara dengan teori Gujarat dan Cina. Gujarat, teori ini berisikan tentang masuknya Islam ke Indonesia melalui India dengan cara berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang saluran Islami di Indonesia terkait pendapat masuknya Islam. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan atau dakwah. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Budaya atau kesenian.
Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama yang mencontohkan bagaimana Islam dapat hadir dan disampaikan dalam bentuk pertunjukan wayang. Politik. Salah satu proses masuk Islam yaitu dengan politik. Siapa nih di antara kalian yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini tentang apa? Mohon izin Bu, saya Ono Putri Rahmawati mencoba menyimpulkan. Ya, silakan Mbak Oni. Teori masuknya Islam ke Nusantara ada 4, yaitu teori Mekah, teori Persia, Gujarat, dan teori Cina. Bu, saya Dewi Koni izin menambahkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ono Putri. Oke, Jadi baik, Mbak. dari teori masuknya Islam ke Nusantara ada 4, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Tetapi tidak menjadikan teori-teori tersebut saling bertentangan, malah sebaliknya, teori-teori tersebut saling melengkapi satu sama lainnya. Terima kasih, Bu. Oke, tetap ya jawaban Mbak Dewi Koni dan Mbak Oni Putri saling melengkapi. Baik anak-anakku, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Islam itu masuk ke Nusantara yang berasal dari teori Mekah, disimpulkan bahwa adanya penggunaan gelar Malik sebagai nama raja di kerajaan Samudra. Bukti yang lainnya adanya perkampungan Islam di Barus. Untuk teori Persia, bukti-bukti yang ada di Indonesia salah satunya adalah adanya tradisi atau upacara tabut untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad SAW. Untuk yang teori Gujarat, bukti-bukti yang masuk ke wilayah Nusantara dapat dilihat dari nisan makam Malik Al-Saleh yang ada di Aceh dan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Teori terakhir, teori Cina, ditemukan masjid yang memiliki ornamen atau arsitektur Tionghoa. Seperti masuknya Islam ke Nusantara itu ada 4. Yang pertama ada teori Mekah atau Arab, teori Persia atau Iran, teori Gujarat atau India, dan teori Cina. Demikian anak-anak kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya kalian lebih semangat lagi ya untuk belajar. Anak ini ingin mengukur kemampuan akhir kalian setelah kalian hari ini mengikuti pembelajaran. Apakah kalian sudah memahami secara keseluruhan materi yang sudah Bu Ana berikan, dan melalui diskusi serta presentasi apakah kalian juga sudah memahami materi yang sudah disajikan. Maka kita lakukan evaluasi. Saya Bu Ana klik start. Silakan mengerjakan dengan jujur ya Nak. Yang menjadi juara. Sudah keluar ya juaranya. Nah, Siap, saya Dewi Koni, Bu. oke, Dewi Koni luar biasa sekali. Aplaus dulu untuk Dewi Koni. Nilainya sempurna 100 ya. Terima kasih anak-anakku, kalian luar biasa semuanya ya. Kalian sudah mengerjakan diskusi, presentasi, bahkan mengerjakan soal-soal evaluasi dengan sangat antusias gitu ya, dan nilainya juga bagus-bagus. Oleh karena itu, Bu Ana ingin memberikan reward kepada kalian semua. Bu Ana ingin bertanya nih ke kalian, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia hari ini? Ungkapkan dalam bentuk 3 perasaan ini. Pilihan pertama seperti ini, yang senyum pakai 2 jempol. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih anak-anakku. Ana mengingatkan sekali lagi ya bahwa minggu depan kita sudah masuk materi baru yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, setelah itu jangan lupa dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini tutup dengan doa. Saya persilahkan kepada Mbak Nayako untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Mbak Nayako ya. Bu Ana titip pesan ke kalian, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat ya. Salam ke kedua orang tua kalian di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.